Salam sepak bola, salam sehat dan salam sejahtera kepada teman-teman netizen yang merupakan viewers, subscribers dan juga supporters dari channel YouTube Bola Bung Binder. Terima kasih banyak atas supportnya kepada channel YouTube Bola Bung Binder karena berkat dukungan dan juga saran-saran dari teman-teman netizen yang merupakan pecinta, penggemar dan juga penggila olahraga sepak bola, channel ini bisa berkembang pesat. Dan saya juga senang sekali bahwa begitu banyak komentar yang positif yang kalian berikan di dalam kolom komentar di bawah setiap video yang saya upload. Keep up the good work. Anyway, di video ini saya ingin membahas tentang tim nasional Indonesia U19. Kita semua ketahui bahwa tim nasional Indonesia U19 saat ini sedang dalam proses pembentukan. Seperti apa sih proses pembentukan ini? Bagi saya proses pembentukan ini adalah untuk membuat tim nasional Indonesia U19 ini bisa bersaing di luar level ASEAN, yakni Asia dan kemudian dunia. Dan itu kita sudah lihat dalam beberapa pertandingan terakhir, 7 ya jika tidak salah nih, saya perlu melihat catatan saya sebelumnya. Timnas Indonesia U19 sudah bertanding lawan Bulgaria. Oke, gak apa-apa kita recap aja, kalah 0-3, lawan Kroasia kalah 1-7, kemudian ada sedikit progres, lawan Arab Saudi 3-3, lawan Qatar menang 2-1 ya teman-teman, perhatikan ya progresnya. Lawan Qatar lagi 1-1, lawan Bosnia dan Herzegovina kalah 0-1. Oke, dan terakhir lawan Dinamo Zagreb menang 1-0. Ada kalah lagi nih, setelah sebelumnya seri menang seri lawan Bosnia dan Herzegovina. Nah teman-teman sudah tahu dong pasti kenapa bisa kalah ya, karena ada pergantian di starter yang dilakukan oleh Coach Sintayong. Kemudian ia coba masukkan pemain-pemain yang biasa tampil dari awal di babak kedua, tapi ternyata para pemain Bosnia dan Herzegovina ini masih bisa bertahan untuk meraih kemenangan. Tapi saya kira itu tidak menjadi sebuah masalah besar karena memang Coach Sintayong perlu juga memonitor bagaimana progres dari pemain-pemain lain yang jarang ia tampilkan dari awal. Nah, dari serangkaian uji coba sebelumnya, kita juga perlu memahami bahwa tim-tim yang dilawan oleh tim nasional Indonesia U19 ini sifatnya ini berbeda-beda ya, atau karakternya ini berbeda-beda. Seperti Bulgaria, Kroasia adalah dari Eropa Timur, tentu mengandalkan kekuatan fisik, power play. Kemudian Arab Saudi sedikit teknik, Qatar sedikit teknik dan ball possession, Bosnia dan Herzegovina sama power play, kemudian Dinamo Zagreb yang lebih banyak mengandalkan teknik tinggi ya. Tapi timnas Indonesia U19 justru bisa menang kan lawan Dinamo Zagreb. Nah, artinya ada proses dengan progres. Itu sangat penting teman-teman. Jadi kita ini juga tidak bosan dengan tulisan-tulisan atau juga dengan komentar-komentar yang selalu menyatakan atau menegaskan proses. Capek juga kan kita dengar yang disebut selalu proses, tapi sekarang ada proses dengan progres. Dan progres itu juga saya tidak lihat hanya dari hasil akhir. Memang tadi saya berikan informasi tentang hasil akhir dari pertandingan-pertandingan tim nasional Indonesia U19. Tapi lihat juga dari cara permainan. Pertama kita tahu stamina sudah lebih prima lagi. Ya, physical play memang belum sempurna, akan ditingkatkan lagi. Ya, passing mulai membaik. Ya, passing kunci atau key passes juga saya kira sudah mulai cair lah dalam urusan untuk membangun serangan atau juga menjaga defense. Cuman kan ada beberapa hal-hal yang memang perlu dibenahi ya oleh Coach Sintayong yang juga sudah ya beberapa kali menyatakan ke media. Pertama adalah dari segi kekuatan ya, power itu artinya dari fisik para pemain. Bagaimana para pemain ini bisa lebih berotot ya, nanti saya jelaskan lebih berotot ini seperti apa maksud dari Coach Sintayong, walaupun ya itu adalah pemahaman saya nanti yang akan saya berikan analisa saya. Kemudian hal kedua adalah fokus dan konsentrasi. Fokus dan konsentrasi ini memang terkait juga ke stamina, tapi bukan itu saja keterkaitannya, juga terkait dengan koordinasi antar lini. Jadi ketika koordinasi antar lini ini tidak bisa terjalin hingga pertandingan berakhir, tentu fokus dan konsentrasi akan sedikit hilang atau lapse of concentration. Artinya begini, hilang untuk sesaat. Ya, karena dalam permainan sepak bola menjelang menit-menit terakhir yang diperlukan itu fokus dan konsentrasi itu secara koordinasi. Jadi koordinasi antar lini yang saya maksud itu seperti apa yang pernah dinyatakan oleh Coach Sintayong, bahwa cover play
yang memang masih belum berjalan secara rapi. Nah, itu yang coba dibenahi kan, dan kita melihat sudah adalah kemajuannya di pertandingan lawan Dinamo Zagreb. Kemudian apa sih kira-kira yang coba dilakukan oleh Coach Sintayong dari serangkaian uji coba nih yang sedang dijalani oleh Timnas U19? Saya kira yang pertama adalah untuk membangun kerangka tim, yaitu core of the team. Bagaimana caranya? Yakni untuk membangun chemistry di antara para pemain. Bagaimana caranya? Untuk tidak banyak melakukan perubahan di posisi starter. Nah, itu saya kira yang menjadi salah satu alasan mengapa Coach Sintayong jarang melakukan perubahan di posisi starter. Pernah ia lakukan lawan Bosnia dan Herzegovina, kan tidak berjalan baik. Ya, saya tidak mengatakan dalam posisi penjaga gawang Erlangga lumayan lah pada saat ditampilkan dari awal. Tapi di lini-lini outfield lainnya kan terlihat kerjasama tidak begitu rapi, namun pada saat ada pemain-pemain yang lain masuk yang biasa tampil secara bersamaan dari awal di babak kedua, baru terlihat kan lebih rapi lagi permainan dari Timnas U19. Oleh karena itu, dalam urusan membangun core of the team ini, jika terlalu banyak perubahan yang dilakukan, nah itu juga akan menyulitkan Coach Sintayong untuk bisa menemukan konsep permainan yang pas. Karena bisa jadi juga kan nanti konsep permainan bisa berubah. Kita belum pernah tahu akan hal ini. Kemudian formasi tentu akan tetap sama. 4-4-2 karena kita juga memerlukan 2 striker murni di depan, walaupun sekarang yang lebih sering dimainkan adalah Bray Fatari yang sebetulnya adalah posisinya di awalnya gelandang menyerang, tapi gak masalah asalkan memang bisa berkontribusi secara pergerakan tanpa bola. Kemudian apalagi sekarang justru yang saya kira fokusnya adalah dalam muscle development atau pengembangan massa otot yang tadi saya sebut di awal video ini. Bagaimana caranya? Nah, caranya tentu adalah dengan latihan beban. Dengan latihan beban menggunakan beban atau dengan latihan beban menggunakan beban pemain lain. Nah, ini yang menarik teman-teman, karena saya melihat nih cuplikan latihan yang dijalani oleh Timnas U19 bahwa mereka ini melakukan latihan squat ya, melakukan latihan squat yang diperlukan untuk paha dan juga pinggul, itu juga dengan menggendong pemain lainnya. Ini gak gampang loh. Saya juga kan latihan beban jika teman-teman ikuti akun Instagram saya. Ini berat banget loh. Jadi latihan squat ini pertama untuk menguatkan lower body mereka dan juga untuk menjaga keseimbangan. Ini diperlukan agar tidak mudah atau gampang terjatuh pada saat mendapatkan challenge dari para pemain tim lawan. Jadi ini saya melihat step by step Coach Sintayong ini ingin membangun sebuah kekuatan yang akan bertahan lama bagi para pemain Timnas U19. Maka itu prosesnya tidak akan cepat. Tapi kita lihat progresnya sudah mulai ada. Nah, ini yang membuat kita tentu berharap bahwa Timnas U19 bisa berkembang sebelum nanti Piala Dunia U20. Walaupun saya berkali-kali telah menyatakan sesuai juga dengan pengamatan dan pengalaman saya, ini akan butuh waktu tahunan. Jadi dengan proses yang ada juga tentu para pemain lebih bersemangat lagi untuk tampil. Memang semangat sih udah sejak awal. Tapi kan sekarang kita melihat mereka ngos-ngosan pun pokoknya tetap fight di atas lapangan, berupaya agar tidak kalah, berupaya agar menang dengan duel-duel para pemain tim lawan. Nah, sekarang kita berbicara mengenai 2 pemain keturunan ya, yang memang masih kita tunggu nih bagaimana sih bisa lebih sering tampil. Pertama yang saya dengar atau saya baca beritanya adalah Elkan Bagot yang sudah gabung ya dengan Timnas U19 di Kroasia. Ya, kita tunggulah bagaimana nanti Bagot ini bisa bermain dan berkontribusi bagi Timnas U19 di sektor pertahanan. Ya, itu tentu tergantung kepada Coach Sintayong, perlu atau tidak nih penguatan di sektor pertahanan. Ya, saya kira perlu lah ya, bagaimana pemain-pemain lain juga dimonitor lah progresnya, apalagi Bagot ini kan bermain di Liga Inggris ya, bersama Ipswich Town, tim junior Ipswich Town. Nah, tentu pengalamannya akan dibutuhkan, apalagi postur tubuhnya ini kan juga cukup tinggi ya, ini tentu akan bermanfaat bagi Timnas U19 pada saat bertanding melawan tim-tim asal Eropa. Walaupun saya tidak pernah mengatakan bahwa postur tubuh ini akan menjadi persoalan bagi Timnas U19 karena timing and positioning itu lebih penting. Pernah kan saya katakan itu di video-video saya sebelumnya. Nah, timing and positioning itu juga terkait dengan koordinasi. Jadi kalau koordinasinya rapi antar lini, tentu timing and positioning ini akan lebih baik lagi. Kemudian siapa lagi? Jack Brown. Nah, di sini saya ingin melihat Jack Brown ini lebih sering lagi tampil. Karena kan kita lihat bahwa di depan ini sepertinya nih Irfan Jauhari ini yang
perkembangannya lumayan impresif lah ya. Walaupun Brai Fatari juga memberikan kontribusi dari segi kerja keras dan kita juga masih menunggu Bagus Kavi untuk bergabung. Ini yang kita tunggu sekarang, apakah nih dalam serangkaian uji coba lainnya yang 6 uji coba lainnya di mana lawan ke-6 belum ditentukan, tapi lawan-lawan yang lain kan sudah ada tuh. Ada tim nasional juga, ada klub juga. Ya mungkin nih bisa jadi nih Bagot dan juga Jack Brown akan diberikan kesempatan lebih sering tampil. Walaupun saya melihat bahwa kemungkinan Shin Tae-yong juga tidak ingin mengganggu nih chemistry di antara para pemain yang sudah bisa bentuk. Karena kan Piala Dunia U20 ini hanya hitungan bulan, teman-teman. Tentu akan riskan juga jika ingin terus-menerus mengganti starter nih di line up. Nanti kapan bisa terjalin kerjasamanya? Ya ini pengamatan saya. Tentu teman-teman juga memiliki mungkin sudut pandang yang berbeda. Tapi saya kira Coach Shin Tae-yong tentu akan mengupayakan bahwa setiap pemain bisa tampil sebagai starter dan nanti dilihat perkembangannya. Jika tidak starter, paling tidak masuk sebagai pemain pengganti dan itu sudah ia lakukan. Tinggal kita tunggu bagaimana progres selanjutnya yang merupakan next step bagi Timnas U19 di game-game uji coba lainnya. Dan kita tunggu bagaimana nanti Coach Shin Tae-yong juga mungkin akan memanfaatkan konsep permainan yang berbeda agar juga bisa mulai melihat perkembangan para pemain secara individu juga. Karena sekarang kan kita lihat bermain lebih tertutup, saya tidak katakan defensif, lebih compact, lebih tertutup, tapi mengandalkan fast break. Beberapa kali dicoba juga permainan menyerang dari awal, tapi juga riskan karena lini pertahanan juga tadi yang saya sebutkan, timing and positioning, koordinasi antar lini, cover play yang memang perlu diimprove lagi. Oke, we wait for the match of Timnas U19 dan jangan pernah lelah memberikan dukungan kepada para pemain junior kita. Semangat terus para pemain junior kita dan kita harapkan memberikan yang terbaik bagi Indonesia. No hate, only football, salam sepak bola.